Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update Timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting Timnas di Jakarta. Kali ini kita bahas Timnas Indonesia buat persiapan menjamu Tiongkok tanggal 5 Juni nanti di Gelora Bung Karno. Ini akan jadi pertandingan krusial. Ya, karena jadi penentu langkah selanjutnya Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini kita bahas soal update kondisi pemain yang bakal jadi bagian skuad Garuda di dua laga terakhir fase grup, lawan Cina dan Jepang. Dua-duanya nih, ibarat final dari finalnya fase kualifikasi. Ya, teman-teman pasti udah tahu, buat bisa lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia wajib banget dapat 3 poin lawan Cina. Dan pas ketemu Jepang, minimal ya, kita butuh 1 poin. Syukur-syukur bisa menang dua-duanya, tapi ya harus tetap realistis lah. Menang lawan Cina itu harga mati, dan lawan Jepang kita harus mati-matian dapat hasil positif. Tapi, belakangan ini muncul kabar yang cukup bikin was-was. Ada tambahan daftar pemain yang absen. Sebelumnya kita udah tahu Marcelino Ferdinand dan Martin Paes gak bisa main lawan Cina karena akumulasi kartu. Lalu muncul kabar kalau Ragnar Oratmangun gak fit, Septian Bagaskara gak bisa gabung, jadi Beckham Putra dipanggil. Terus muncul lagi info kalau Eliano Reijnders gak bisa ikut karena urusan keluarga. Ditambah Sandy Walsh juga cedera. Udah lebih dari 5 pemain yang absen. Tapi tenang dulu, jangan buru-buru panik. Meski beberapa pemain penting gak bisa main, Timnas kita tuh udah punya kedalaman skuad yang lumayan. Ini penting buat dipahami. Kedalaman skuad itu bukan soal semua pemain sama bagusnya, tapi soal adanya pemain pengganti yang siap tampil kapanpun dibutuhkan. Contohnya Martin P gak bisa main. Masih ada Emil Audero. Ini kiper yang main di level Eropa, punya pengalaman dan kualitas. Marcelino absen, ya kita bisa geser posisi ke Lili Pali. Bahkan Egy Maulana bisa dipasang jadi second striker. Opsi lain sempat Reijnders, tapi karena dia absen, kita masih punya Ricky Kambuaya. Di lini belakang, walau Sandy Walsh cedera, masih ada Kevin Dix yang kualitasnya gak main-main. Kalaupun Kevin harus dirotasi, Yakob Sayuri bisa dioprek-oprek buat main di posisi itu. Bahkan bisa didorong ke depan juga kalau butuh. Masalah justru bukan cuma di pemain. Yang lebih krusial adalah keputusan dari pelatih Patrick Kluivert dan tim pelatihnya. Karena dia gak kerja sendirian. Ada Alex Pastoor, Denny Lanzat dan penasihat teknis Jordi Cruyff. Jadi secara tim pelatih, lengkap banget. Tinggal bagaimana mereka menerapkan strategi yang pas lawan Cina. Lawan Cina nanti, Indonesia butuh menang. Tapi pertanyaannya, berani gak main menyerang dari awal? Karena meskipun kita main di kandang sendiri, Cina punya kecepatan yang bisa mengancam lewat counter attack. Kalau timnas kita main 3 center back dengan 2 wingback yang rajin naik, otomatis sektor saya bisa kebuka dan itu yang bisa dimanfaatkan Cina. Jadi, PR Patrick Kluivert dan timnya sekarang adalah meracik strategi yang taktis, bukan asal serang. Pemain yang dipilih juga gak bisa asal-asalan. Jangan sampai kesalahan waktu lawan Australia diulang lagi, kayak waktu Nathan Choeon diturunin padahal belum punya menit bermain. Di sektor belakang, pilihan antara Justin Hubner, Rizky Ridho, Jai Idzes, dan bahkan Mes Hilgers bakal jadi dilema. Secara kualitas Mes oke, tapi dari segi chemistry belum terlalu nyetel sama tim. Di tengah, hampir pasti Joey dan Tom Haye yang main. Di sayap ada Kelvin, di kanan ada Kevin Dix. Depan, banyak opsi. Egy, Lili Pali, Yakob, dan Ole Romani bisa dikombinasikan. Nah, sekarang tinggal bagaimana tim pelatih bisa pilih susunan pemain yang paling nyetel dan efisien. Karena ini pertandingan penentuan. Cina memang punya kecepatan dan bakal main direct passing atau bola-bola panjang, tapi dengan persiapan yang matang, Indonesia harusnya bisa antisipasi. Yang penting, jangan sampai kita terlalu pede, jumawa. Karena meskipun lawan kali ini bukan Jepang, tapi Cina tetap punya potensi menyulitkan. Dan satu hal lagi, secara performa di grup, Indonesia masih lebih unggul dari Cina. Jadi secara mental dan persiapan, mestinya kita lebih siap. Yang pasti, absennya beberapa pemain bukan alasan buat minder. Malah bisa jadi kesempatan buat pemain-pemain lain nunjukin kualitas.
Dan jangan lupa, pemain-pemain kita udah kumpul dari awal di Bali. Latihan juga berjalan tenang. Artinya, tim ini udah mulai solid, udah saling paham. Oh iya, kabarnya pelatih Cina, Branko Ivankovic, percaya diri bisa kalahin Indonesia. Bagus, biar aja dia pede. Karena kadang kalau lawan terlalu percaya diri, mereka bisa overconfident. Disitulah timnas kita harus manfaatin kelemahan mereka. Dan berikut kabar dari sisi lawannya itu, Cina. Kabar yang benar-benar mengejutkan, guys. Dari media yang beredar, ternyata para pemain timnas Cina mulai menunjukkan tanda-tanda stres berat jelang laga penting lawan timnas Indonesia. Mereka makin hari makin gelisah, makin deg-degan. Dan itu semua bukan tanpa alasan. Pertandingan nanti di GBK jelas bukan pertandingan biasa. Ini partai hidup mati buat Cina. Mereka harus menang. Titik. Kalau enggak, ya mereka angkat koper. Dan tahu sendiri kan, tekanan wajib menang itu berat banget. Apalagi harus main di kandang Indonesia yang penuh teror dari puluhan ribu supporter. Yang bikin makin menarik, kabarnya saking stresnya, pihak Asosiasi Sepak Bola Cina sampai harus menyewa psikolog khusus buat nenangin para pemainnya. Serius, guys? Itu udah tanda jelas banget kalau mental mereka mulai terguncang. Gimana enggak? Main di GBK, stadion penuh aura magis, plus lawan Indonesia yang sekarang levelnya beda jauh dari pertemuan sebelumnya. Waktu pertemuan pertama, timnas kita belum diperkuat pemain-pemain andalan seperti Emil Audero, Joey Plupesi, atau Ula Romeni. Tapi nanti, Cina bakal menghadapi skuad Indonesia yang lebih lengkap, lebih tajam, dan jelas lebih berbahaya. Belum lagi kalau kita lihat sejarahnya. Tim-tim besar kayak Arab Saudi, Bahrain, bahkan Australia, semua kesulitan main di GBK. Cuma Jepang yang sempat mencuri 3 poin, itu pun dengan perjuangan berat. Sisanya, GBK kayak jadi mimpi buruk buat lawan-lawan Indonesia. Dan ingat waktu lawan Bahrain kemarin, gara-gara tekanan supporter dan atmosfer GBK, pemain Bahrain banyak bikin kesalahan sendiri. Salah satu contohnya adalah gol Ula Romeni yang diawali dari kesalahan passing pemain Bahrain. Langsung dipotong Plupesi, oper ke Tom Haye, ke Marcelino terus diselesaikan manis sama Romeni. Nah, bukan nggak mungkin hal serupa juga terjadi ke pemain Cina nanti. Apalagi, pemain-pemain Indonesia selalu tampil lebih on fire kalau main di kandang. Puluhan ribu supporter, lagu-lagu semangat, koreografi dari La Grande, semuanya jadi amunisi moral tambahan buat anak-anak Garuda. Belum main aja lawannya udah kena mental, kan? Oh iya, ada juga pernyataan dari salah satu pemain senior Cina, Li Lei, bek berusia 32 tahun. Dia bilang, semua tahu, kalau kami kalah, kami tersisih. Dan itu bikin stres banget. Dia ngaku, pertandingan melawan Indonesia ini jadi laga paling bikin stres buat dia dan rekan-rekannya. Belum main aja udah kebayang ya betapa panasnya suasana nanti. Rekan setimnya, Su Hayang, juga mengaku bahwa main di GBK tuh menegangkan. Dia bilang supporter Indonesia itu fanatik, nyanyi terus dari awal sampai akhir, dan itu bisa banget mempengaruhi mental pemain lawan. Tapi meskipun begitu, dia bilang mereka enggak akan menyerah. Ya, patut kita apresiasi semangat mereka. Tapi ya, guys, Indonesia juga enggak bisa jumawa. Kita harus ingat waktu lawan Cina di pertemuan pertama, kita kalah 2-1 meskipun sempat tampil oke lawan Bahrain. Jangan sampai kita lengah dan mengulangi kesalahan. Ini pertandingan penting juga buat kita. Sama kayak Cina, kita juga butuh poin buat lolos. Tekanan bukan cuma ada di pihak Cina. Tapi, dari semua indikasi yang ada, jelas banget kalau mereka yang paling merasa tertekan saat ini. Main di GBK, melawan Indonesia yang sedang on fire, dalam partai hidup mati. Ya wajar sih kalau akhirnya mereka stres. Dan kita, tinggal tunggu aja gimana pertarungan malam takbiran nanti tanggal 5. Semoga timnas bisa tampil maksimal dan bikin bangga rakyat Indonesia. Gimana menurut kalian, guys? Apakah Cina bakal kalang kabut di GBK nanti? Atau mereka bisa tahan tekanan dan kasih perlawanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian cinta timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di bumi
Semangat yang sama, tujuan yang satu, kita akan